Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Hambatan terbesar yang dihadapi oleh pesepeda ketika melaju kencang di atas 25 km per jam adalah hambatan udara. Semakin cepat kita mengayuh sepeda, akan semakin besar pula hambatan udara yang harus ditembus. Power yang kita butuhkan untuk menghadapi hambatan udara naik secara eksponensial pangkat 3 dari kecepatan sepeda. Itu kalau kita bersepeda dengan tidak ada angin yang bertiup. Bagaimana kalau ada angin? Akan menambah berlipat-lipat lagi power yang kita butuhkan. Apalagi bila yang kita hadapi adalah angin sakal, angin dari arah depan. Faktor aerodinamis ini membuat pesepeda, khususnya road bike, membuat formasi tertentu agar bisa mengurangi efek aerodinamis dan menghemat tenaga. Bersepeda dalam sebuah peloton untuk mengurangi hambatan angin adalah dengan bersepeda pace line. Formasi bersepeda di mana pesepeda bergiliran melawan angin dan berlindung dari angin atau drafting. Ada 3 bentuk phase line: single phase line, double phase line, dan rotating phase line. Tetapi membentuk formasi phase line membutuhkan kerjasama kelompok yang kompak. Semua pesepeda bisa mempertahankan kecepatan tertentu, keseimbangan, dan lain-lain. Sedikit saja kesalahan yang dilakukan ketika phase line membuat kelompok berpotensi mengalami kecelakaan. Berikut ini formasi phase line yang umum dan apa kendala serta bagaimana mengatasinya. Single phase line. Formasi ini adalah formasi yang paling dasar dan paling cocok untuk peloton dengan jumlah pesepeda yang sedikit, 5-6 pesepeda. Formasi dimulai dengan bersepeda dalam satu baris, dengan jarak antar ban sepeda kurang lebih 30 cm, tergantung bagaimana nyamannya dan pengalaman kelompok. Setiap pesepeda bergiliran bersepeda di depan sebagai pembuka jalan angin, dan pesepeda di belakangnya memiliki keuntungan berkurangnya hambatan udara, sehingga bisa istirahat untuk kemudian maju ke depan membelah angin. Pesepeda yang di depan ketika tiba saatnya melakukan drafting berpindah ke posisi terbelakang dari rombongan, memberi tanda dengan menggerak-gerakkan sikunya. Kemudian secara perlahan melayang ke samping kiri atau ke kanan bagaimana kebiasaan peloton. Kemudian pesepeda menempati posisi paling belakang dari peloton. Kendala: kecepatan pesepeda yang tidak sama, ada yang terlalu cepat, biasanya yang paling depan, atau ada rintangan di permukaan jalan, seperti lubang, gundukan, dan lain-lain, sehingga peloton tidak dalam satu barisan yang rapi lagi. Penyempurnaan: setiap pesepeda menggunakan bike komputer untuk memantau kecepatan agar kecepatan bersepeda selalu konstan, sesuai dengan kesepakatan kelompok. Hindari rem mendadak, dan pedal tetap selalu berputar. Hindari pre-wheel. Bila tertinggal atau kecepatan menurun, tingkatkan kecepatan secara perlahan. Dan bila terlalu cepat, lakukan pengereman dengan lembut. Sepakati berapa lama pesepeda harus berada di depan. Biasanya 2-3 menit sudah cukup. Sesuaikan durasi di depan dengan kebugaran rata-rata anggota kelompok. Ketika melakukan drafting, tetap pertahankan bersepeda dalam garis lurus. Bagi pesepeda di depan, wajib selalu melakukan tugasnya, memberi tanda ada bahaya, berbelok, atau akan melakukan drafting. Double phase line. Formasi ini terdiri dari 2 baris, dan ketika melakukan drafting, pesepeda paling depan harus mengambil jalur ke samping, ke kiri, dan ke kanan. Formasi ini paling cocok untuk kelompok yang lebih besar. Aturannya sama dengan single phase line. Kendala: sama seperti single phase line, hanya saja ditambah dengan mempertahankan jarak dengan pesepeda di sampingnya. Tetap sejajarkan sepeda dengan pesepeda di samping. Ketidaksejajaran seringkali merusak ritme kelompok. Penyempurnaan: sama seperti single phase line, ditambah dengan pesepeda harus mensejajarkan diri dengan pesepeda di sampingnya. Bahu pesepeda setidaknya sejajar. Sepakati berapa lama bersepeda.
atau sepakati tempat yang aman untuk berhenti. Hal ini penting agar tidak ada pesepeda yang keluar barisan karena kelelahan, terutama untuk pesepeda di baris yang bukan di pinggir jalan. Rotating phase line. Formasi ini pengembangan dari double phase line. Pesepeda melaju dalam garis yang melingkar konstan, dengan garis dalam atau di tengah jalan bergerak lebih cepat dari garis luar yang melakukan drafting. Dalam formasi ini, pesepeda paling depan langsung bergerak melakukan drafting ketika pesepeda sebelumnya telah mundur satu panjang sepeda. Kendala, formasi ini yang paling menantang dari formasi lainnya. Resiko tertabrak karena kecepatan yang tidak stabil sedikit bisa dihindari. Kendala akan terasa bila perbedaan kecepatan sepeda agak besar, karena pesepeda yang tidak memiliki kebugaran bagus akan memforsir lebih banyak tenaga untuk mengikuti kecepatan kelompok. Penyempurnaan. Perbedaan kecepatan antara baris dalam dan luar akan menyiksa pesepeda yang tidak memiliki kekuatan torsi yang tinggi. Upayakan bersepeda dengan mengandalkan cadence, kayuh pedal dengan torsi yang ringan, tetapi dengan RPM tinggi. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.